siapa yang tidak mengenal teh? Jenis minuman yang satu ini memang sangat populer di berbagai negara. Teh disukai banyak orang. Selain bisa diminum oleh semua kalangan, teh juga pas untuk diminum kapan saja, baik di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Teh sudah dikenal lama oleh manusia, bahkan sejak ratusan ribu tahun yang silam. Teh dipercaya mengandung berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan. Saat ini, ada dua jenis minuman teh yang paling populer di dunia, yaitu teh hitam dan teh hijau. Proses pembuatan keduanya tidak sama. Walhasil, cita rasa, aroma, hingga kandungan yang terdapat dalam kedua jenis teh ini pun berbeda. Baik teh hijau dan teh hitam sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yakni Camellia sinensis. Perbedaannya hanya terletak pada proses pengolahannya. Namun, di balik perbedaan teh hijau dan teh hitam, keduanya tetap memiliki manfaat yang khas. Maka dari itu, ada baiknya Anda simak dulu penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat sebelum memutuskan teh mana yang akan menemani Anda siang ini, teh hijau atau teh hitam. Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat, Dita Farhana suka teh hijau, mitos atau fakta? Oh belum. Itu fakta. Fakta akhirnya. Memang sih kalau lihat dari penampakannya ya, teh hijau ini lebih kayak teh sih. Iya, Ini kayak ini serundeng menurutku Iya nih. bener, iya kayak bumbu-bumbu yang di serundeng yang ditaburin di makanan itu. Di ayam, nasi uduk, nah ini taburannya gini. Iya, betul. Tapi bukan, ini adalah teh. Tapi aku sebenarnya penasaran sih, sebenarnya itu teh hijau itu katanya baik nggak sih buat tubuh kita? Tapi kata orang tuh katanya bisa ngurusin badan lah, terus buat diet lah, tuh banyak banget macam khasiatnya, itu bener nggak sih dok? Iya, memang katanya ada awet mudanya karena bisa punya antioksidan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu, kita sudah undang bersama dengan kita Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Halo dokter, selamat siang. Halo, aduh, Dokter Ida, kayaknya mukanya awet muda terus. Jangan-jangan nih, jangan-jangan ini konsumsi teh hijau terus nih mungkin. Itu sebenarnya kalau bener nggak sih katanya kalau teh hijau ini tuh bikin awet muda nih dokter, itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Oh, fakta beneran? Betul, lah kok bisa? Kenapa? Ya, karena kandungan antioksidannya cukup tinggi. Oh. Ya, meskipun penelitian khusus untuk mereka yang minum teh, lalu kita bandingkan melihat usianya, melihat mukanya, kekenyalan dan sebagainya, memang belum ada. Tapi secara fungsi dari antioksidannya memang dia bisa ikut menurunkan radikal bebas yang banyak merusak muka kita sehingga menjadi lebih cepat tua. Oh, tapi diminum kan dokter, bukan dibuat masker kan? Ya, bukan masker, jangan Tapi dipoles-poles. makanya banyak orang Jepang-Jepang tuh pada suka minum teh hijau ya. Karena muka kulit mereka tuh kayak glowing-glowing gimana gitu. Tapi sayang kalau dimaskerin ya, mendingan dia ambil buat diminum aja. Diminum aja ya. Nah dokter, ini katanya ada fakta mitos yang beredar nih dokter ya. Katanya teh hitam ini itu harus melalui proses fermentasi dan pengering, sedangkan teh hijau ini tidak. Ya, ini adalah fakta. Oh. Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai teh hijau maupun teh hitam, kok bisa ada dua macam? Sebetulnya ada lagi teh putih, teh olong, ya kita suka dengar macam-macam olong. lebih banyak ya? Macam-macam. Yang teh hijau itu lebih banyak dikonsumsi oleh mereka yang ada di benua Asia. Ya, makanya tadi ngomong orang Jepang, orang Cina, itu mereka orang Korea, minumnya dokter. ya. Orang Asia itu cenderung minumnya teh hijau. Tapi kalau black tea atau teh hitam ini konsumsi untuk mereka yang ada di Caucasian, Eropa. Eropa. Oh, kenapa Ya, dokter? Karena iklimnya itu yang membuat mereka tumbuhnya itu berbeda. Dan proses serta kebiasaan orang makan. Jadi kalau teh hitam ini kan tadi sudah dikatakan bahwa dia butuh proses pengeringan dan fermentasi. Iya. Sehingga rasanya menjadi lebih kuat. Pernah coba konsumsi teh hitam? Ya, agak lebih rasa itu lebih pekat dan agak-agak pahit Agak ya. asam dan pahit sedikit ya. Kemudian rasanya jauh lebih kuat dibandingkan teh hijau. Iya, betul. Ya, karena dia lebih terkonsentrat. Nah, buat mereka yang di Eropa rasa seperti ini yang lebih digemari. Oh, beda taste ya. Beda berarti ya. taste. Jadi Beda flavor. taste ya. Beda selera aja, lidahnya. beda selera. Ya. Nah berikutnya nih ada mitos fakta yang lain mengenai teh ini. Wah terkenal banget emang teh hitam ini cocok diminum di pagi hari. Sedangkan teh hijau lebih tepat diminum di malam hari. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Oh. Nah, kok bisa lagi? Pasti bingung kan? Iya. Ya, karena dengan proses tadi, teh hitam itu ingat prosesnya adalah pengeringan dan fermentasi. Sehingga dia menjadi lebih terkonsentrat, artinya lebih
terkonsentrat itu lebih banyak kadarnya, Lebih banyak. lebih pekat, Oh, lebih pekat ya. dibandingkan yang hijau tadi ya. Akibatnya apa? Termasuk semua kadar-kadar yang ada di dalam itu. Salah satunya adalah kafein. Kafein dalam teh hitam itu jauh lebih tinggi kadarnya dibanding dalam teh hijau. Teh hijau itu proses pembuatannya adalah daun-daun teh itu dipetik, kemudian dikeringkan hanya sebentar saja, kemudian langsung diolah. Nah itu beda, nggak difermentasi. Kalau teh hitam itu difermentasi lagi. Nah, udah dikeringkan terus difermentasi. Makanya dengan proses fermentasi itu banyak sekali terjadi perubahan kimia. Salah satunya terhadap antioksidannya. Ya, jadi ini juga akan mempengaruhi sifat-sifatnya si teh hitam tadi. Wah, ini menarik banget nih. Terkait ngomong soal kafein, ini kan ada temannya kopi juga. Nah, apakah sama nih efeknya atau rasanya? Dan bagaimana mengenai benefit kesehatan dari teh hijau ini? Kita punya tadi pembahasan mengenai kafein. Kafein kan pada kopi biasanya. Nah, ini katanya teh hitam juga mengandung kafein. Ya, betul. Mitos atau fakta kalau teh hitam pada mengandung kafein lebih tinggi daripada teh hijau? Ya, betul. Ini adalah fakta. Fakta. Jadi teh hitam memang kafeinnya lebih tinggi daripada teh hijau. Nah, oleh karena itu, buat mereka yang menderita penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler, artinya jantung dan pembuluh darah, Seperti hipertensi. hipertensi, darah tinggi, sakit jantung deg-degan, mesti nanya sama Pak Dokter yang satu ini. Nah, ini harus lebih hati-hati nih menggunakan kafein, seperti itu. Ya. Justru harus berhati-hati sekali ya. Iya. Ternyata nggak cuma kopi, ternyata tea juga Teh ya. juga. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Katanya ini teh hitam itu memperkuat tulang dan gigi. Itu tuh fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta. Oh iya? Nah, bingung kan pasti. Kok bisa? Karena kandungan fluoride-nya tinggi. Kalau kita bicara gigi kan harus ada kalsium, ada fluorida, ada fosfor, dan sebagainya. Nah ini salah satunya kandungan fluoride-nya cukup banyak. Jadi itulah yang bisa digunakan untuk memperkuat tulang dan gigi. Ya, jadi bukan kalsium ya, tapi fluoride-nya. Makanya kalau kita odol itu kan ada kandungan fluoride sekian Iya, banyak. betul. Nah itu salah satunya ada di teh. Oke. Baru tahu ya. Ada kalsium, ada tadi fluoride. Iya, ada fluoride, lalu ada fosfor. Ada fosfor. Wah, ini ada satu lagi kandungan yang sering tanya-tanya mungkin antioksidan. Nah, ngomong-ngomong Iya. soal antioksidan, kita ngomong soal kanker nih. Iya. Nah, biasanya teh hijau ini katanya bisa mencegah kanker. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Nah, kok bisa? Ternyata kandungan antioksidan yang ada di dalam teh hijau itu lebih tinggi daripada teh hitam. Tadi kan kita mendengar bahwa teh hitam ini lebih konsentrat, tapi ternyata untuk antioksidan dia lebih rendah. Loh kok bisa pertanyaannya? Karena dengan proses pengolahan, jadi kan tadi dikeringkan, kemudian difermentasi, lalu dicacah-cacah menjadi kecil seperti itu. Nah proses pengolahan itu akan merubah antioksidan yang ada di dalam daun teh asal semula itu menjadi kadarnya lebih sedikit dan sifatnya juga berubah. Jadi yang tadinya golongannya adalah epigalokatekin galat, Apa jadi itu, dokter? antioksidan. Oh, Jadi macam-macam golongan flavonoid dan katekin. Sekarang kadarnya menjadi lebih rendah, dia berubah menjadi thearubicin dan theaflavin. Itu Apa, dua-duanya dokter, itu? antioksidan. Sama antioksidan. Oh, jenis-jenis jenisnya. antioksidan. Jadi berubah Oh. sifat. Misalnya Anda yang tadinya pakai baju biru karena udah saya cacah-cacah, saya rubah fermentasi, berubah nih menjadi baju merah atau baju putih. Oh. Dan ternyata warna itu juga mempengaruhi kadar antioksidan. Oke, Ya. Nah, dokter ini kan kalau ngomongin ya, karena waktu kecil nih, saya itu waktu diare nih, apa nggak usah waktu kecil deh, waktu besar aja misalnya kalau saya diare itu orang tua saya bilang kalau misalnya nggak mau minum obat, nggak mau minum yang lain, suruh gini ya udah kamu minum teh pahit aja gitu. Itu bener nggak sih? Itu bisa nggak sih memberhentikan diare dokter? Sebetulnya tidak. Jadi itu tidak betul, tapi banyak sekali turun-temurun disuruh untuk menggunakan seperti itu. Iya, benar-benar. Iya benar kan ya, Iya, setiap kali diare pakai teh aja, nanti juga berhenti. Masih banyak beberapa dokter yang menganjurkan pasiennya seperti itu. Iya dokter. Padahal tidak selalu. Dan Tidak- menurut saya malah sebaiknya tidak. Kenapa? Karena teh ini tinggi kafein. Kafein ini bisa merangsang pengeluaran asam lambung. Iya, betul. Ya, perutnya jadi nggak enak. Jadi bukannya diarenya berhenti, malah tambah ngocor Malah jadinya. makin lurus Iya. keluar semua ya dokter ya. Betul. Oh, jadi ternyata. Ya, udah jangan Oke. diturunkan lagi berarti ya. Udah tahu. Cukup ya sampai sini. Cukup sampai situ saja. Nah, sekarang baik teh hijau maupun teh hitam ini katanya bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta.
Wow. bingung Hebat lagi. ya. Hebat ya manfaatnya. Karena antioksidannya yang tadi saya sebutkan. Jadi ada golongan flavonoid, ada golongan katekin. Jadi dia sifatnya epigalokatekin galat ya, golongan-golongan seperti itu punya salah satu efek dia bisa menurunkan kolesterol jahat LDL dan memperbaiki elastisitas dari pembuluh darah. Tapi nah green tea ini tuh dari tumbuhan apa sih dokter? Kayak misalnya kalau kayak jasmine tea, chamomile tea itu termasuk apa? Green tea kah, light tea kah, atau Daun teh seperti yang biasa, yang Camellia sinensis tadi. Jadi daun teh yang kita kalau ke puncak tuh kita suka lihat daun teh seperti itu. Daun teh itu sama, semuanya asalnya dari daun teh itu yang diambil, cuman proses pengolahannya yang berbeda. tapi kalau Makanya. misalnya kayak jasmine sama chamomile termasuk green tea atau gimana? Oh tidak. Tidak, beda Chamomile lagi. itu kembang. Kembang, Ya, kembang. Jadi ada kembang yang bisa diseduh, dia memberikan wangi-wangi seperti teh gitu ya. Nah itu mereka samakan sebagai tea, tapi dia bukan dari daun. Oh, ini bukan dari Oke. daun teh Bukan ya. daun Jadi teh. wanginya aja ya. Makanya itu waktu aku kayak ke toko gitu, kalau green tea nih ada dokter yang cuma 50 gram tuh harganya sampai 1 juta. Wow, itu Oh, saya ya? berarti khasiatnya bener-bener bagus ya. Concentrate mungkin. Oh. Wah, terkonsentrasi. rasanya gimana tuh minumnya ya? Kalau 1 Iya. juta gitu, masa telan gitu aja ya. Terus keluar lagi dibuang air kecil nanti. Sayang banget rasanya. Nah, berikutnya nih mengenai teh lagi masing-masing. Ini katanya teh hijau bisa memperbaiki kerusakan sel otak karena bertambahnya adanya pertambahan alert ya. Mumur, mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Oh. Ya. Kalau pertambahan usia makin lama katanya perlu orang bilang minum teh aja katanya supaya kalau makin bertambah usia karena faktor usia tetap aja bisa Tetap bagus bisa ya. ya. Jadi ini enggak ya. Banyak sekali beredar di masyarakat hal-hal Ya. seperti itu. Jadi memang harus diberitahukan juga. Oke, nah dokter nih terakhir nih dokter ya, katanya fakta mitosnya nih, katanya itu aroma dan rasa teh hitam tuh jauh lebih terasa daripada teh hijau. Itu tuh fakta atau mitos dokter? Fakta. Ya. Jadi teh hitam ini tadi dengan proses pengolahan itu ya, kenapa kok warnanya bisa jadi hitam? Padahal asalnya kan sama-sama hijau. Karena perubahan dari flavonoidnya ada sebagian menjadi tanin. Tanin itulah memberikan warna hitam. Otomatis rasanya juga semua berubah. Ya, jadi baunya termasuk rasanya biasa lebih asam, lebih pahit sedikit dibandingkan dengan teh hijau yang lebih light rasanya. Oke. Baik dok, mungkin tipsnya dok bagi orang penikmat teh, bagaimana nih? Mending teh hijau atau teh hitam ceritanya? Sebetulnya dua-dua teh ini bagus ya. Tapi kalau buat kita di Asia, memang saya lebih anjurkan menggunakan teh hijau. Oh, teh Kenapa? hijau. Ya, karena ada beberapa penelitian yang sekarang dikaitkan dengan gen yang namanya nutrigenomik. Apa itu, Jadi dokter? nutrigenomik itu gen kita menentukan kita makannya apa dan makanan apa akan mempengaruhi gen kita. Jadi ekspresi gennya. Memang penelitiannya sudah detail. Jadi intinya di mana kamu dilahirkan, di sanalah kamu menggunakan budidaya yang ada di situ. Kebijaksanaan Oke. lokal. Jadi nggak usah pakai import-import lagi dari Inggris kan, tadi teh Iya. hitam kan. Wah, ini benar Nah, nih. jadi cukup ambil dari Indonesia, Dari Indonesia. teh hijau. Nah gitu Wow. Dit, bawa pulang aja nanti nih ya, mau minum di rumah ya. Oke, nah setelah ini kita mau lihat nih dok, terima kasih Ya. dok sudah tadi memberitahukan Terima kasih, mengenai dokter. teh, Terima baik kasih. banget.